Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar pembelajaran level 2, pelajaran 7, yaitu kesembuhan termasuk di dalam penebusan ya. Kesembuhan bukanlah tentang kedaulatan Tuhan, juga bukan tentang jika ini kehendakmu. Bukan urusan pengandaian, di dalam arti mungkin iya, mungkin tidak. Melainkan ini adalah masalah hukum. Jadi ini ada sesuatu yang menjadi hak kita. Dan itu adalah warisan kita yang menjadi hak kita sebagai orang percaya. Semua telah Tuhan Yesus bayar lunas di kayu salib. Oleh karena karya penebusan Kristuslah, di kayu saliblah terjadi yang namanya pertukaran. Kristus yang mulia rela mati bagi kita orang berdosa, menggantikan posisi kita, di mana kitalah yang seharusnya dihukum. Kitalah yang harusnya menerima ganjaran pukulan. Dan di kayu saliblah dia menanggung semua itu, termasuk menanggung semua kutuk. Dan di dalamnya termasuk sakit penyakit kita. Mazmur 103 ayat 3, firman Tuhan katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ketika kita lahir baru dan menjadi ciptaan baru, firman Tuhan katakan roh Kristus menjadi satu dengan roh kita. Sekarang Dia tinggal di dalam kita, di mana kita harus mengerti bahwa kuasa kesembuhannya atau kuasa penyembuhannya juga berada di dalam diri kita. Jadi ketika kita menghadapi atau menangani penyakit dalam tubuh kita sendiri, kita harus melihat sebagai orang yang sudah sembuh, sedang melawan sakit penyakit. Orang sehat yang melawan sakit penyakit. Jadi bukan seorang yang sakit berusaha untuk disembuhkan. Jadi penyakit kita harus mengerti, penyakit adalah penyusup ilegal. Namanya ilegal, dia harus dikeluarkan dari tubuh kita. Kita harus memerintahkan kepada tubuh kita oleh roh yang di dalam diri kita, roh yang penuh otoritas itu, yang dimana fisik kita, tubuh kita harus tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan yang secara rohani itu. Yang terlihat harus tunduk pada apa yang tidak terlihat. Nah, semua kesembuhan yang kita butuhkan, kita harus mengerti bahwa itu sudah tersedia melalui roh kita yang sempurna tadi, yang sudah lahir baru, di mana roh Kristus menjadi bersama dengan roh kita. Kesembuhan datang dari dalam, dan kita melepaskannya keluar dengan kata-kata atau melalui kata-kata kita, sikap dan pikiran kita, dan tindakan yang harus kita lakukan. Kita bertindak berdasarkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, dan kita mengimajinasikan kesembuhan itu. Yakobus 4 ayat 8 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah. Kata tunduklah kepada Allah dapat diartikan sebagai setujulah kamu dengan firman. Nah, waktu kamu tahu setuju dengan firman, firman Tuhan katakan, firman kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk melawan si jahat. Pada waktu kita mengadakan firman, firman Tuhan katakan, maka iblis akan lari daripada kita. Begitu kita memahaminya, maka kita akan dapat mengeluarkan hal-hal kesembuhan dari diri kita yang sudah ada itu. Dan kita mengeluarkan semua tahayul rohani yang menganggap bahwa cara kerjanya itu misterius dan membawa ke dimensi ruang pengadilan hukum. Nah, karena kita mengerti bahwa warisan itu sudah kita terima dan memang harus kita terima, maka kita dapat melawan itu dengan firman Tuhan. Dan kita dapatkan kata soso yang diartikan bahwa untuk menyatakan keselamatan dari dosa dan kesembuhan dari penyakit. Kita tadi sudah mendengar bagaimana di saat kita lahir baru seperti yang dikatakan di Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, kita harus mengerti saat itu kita lahir baru, kita harus dapat menangkal atau menyingkirkan semua pendapat yang salah tentang sakit penyakit. Ada orang mengatakan bahwa sakit penyakit itu proses dari Tuhan untuk kita. Kita sudah mengerti bahwa Allah tidak pernah memakai segala sesuatu yang jahat sebagai alat untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun dia bisa bekerja di balik hal-hal yang tidak baik itu untuk kebaikan bagi kita. Tapi yang harus kita tekankan di sini bahwa yang jahat bukan dari Allah. Juga Tuhan tidak pernah membawa orang untuk mengalami hal-hal yang tidak baik supaya ia dekat dengan dia. Tadi kita sudah sharing dengan berpuasa supaya tidak. Ya, orang mengalami yang tidak baik seringkali karena ulahnya sendiri. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik
Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi di sini katakan tidak ada perubahan. Jadi yang jahat tidak pernah datang dari Tuhan, dari Allah. Yang saya kasih contoh, ada orang yang terbiasa makan apapun ya sembarang, maksud dalam arti makan hal-hal yang tidak sehat. Kita sudah tahu makanan itu mengandung kolesterol tinggi, mengandung hal-hal yang berlemak dan segala macamnya. Padahal mereka mempunyai catatan kesehatan yang tidak baik. Akibat mengalami gangguan kesehatan, mengalami sakit penyakit, bisa stroke, diabetes, hipertensi, hipertiroid, autoimun dan sebagainya. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan hal itu terjadi pada orang tersebut hingga mengalami keadaan yang tidak baik tersebut, tetapi oleh karena kesalahannya sendiri. Lalu dia masuk rumah sakit dan dia mengerti firman Tuhan, dia bertobat hingga pada waktu mereka pulih, dia tidak rakus lagi, di apapun dimakan ya, Tuhan bisa memulihkan keadaan yang tidak baik tersebut hingga mendatangkan kebaikan, seperti di Roma 8 ayat 8. Jadi banyak sekali atau banyak hal timbul penyakit disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, waktu kita mengerti, menyadari mengapa kita mengalami hal itu pun akan mempercepat proses pemulihan kesembuhan tersebut. Karena dengan mengerti itu akan menolong kita untuk mempercayai firman Tuhan, bahwa firman Tuhanlah yang membawa kita pada kesembuhan. Ya, firman Tuhanlah yang membuat kita bisa mudah menerima kesembuhan, entah secara natural atau spiritual atau kombinasi keduanya. Dengan mengerti kenapa kita sakit, maka kita harus banyak hal-hal yang harus kita pelajari, kita mengerti. Roma 5 ayat 12 firman Tuhan katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita mengerti, sebelum dosa ada, tidak ada kematian. Sebelum dosa ada, tidak ada sakit penyakit. Jadi penyakit adalah kematian tahap dini, tahap awal. Jadi awal dari kematian. Dan tujuan penyakit apa? Untuk membunuh dan membinasakan. Nah, satu-satunya tujuan dari penyakit dunia itu, di bawah kutuk, di bawah dosa, untuk membunuh dan membinasakan kita. Nah, karena kehadirannya itu, untuk mempercepat kematian. Kita dapat mengetahui dari mana datangnya penyakit, karena kita mengetahui hal itu, karena penyakit adalah buah dari dosa. Walaupun ada buah yang lain, tapi penyakit adalah satu-satunya. Karena kematian datang oleh dosa. Jadi penyakit bentuk awal dari kematian. Setiap penyakit yang ada hanya satu tujuannya, tadi dikatakan, untuk membunuh kita, untuk mencuri kehidupan kita, membunuh pengharapan kita, dan membinasakan apa yang rencana yang indah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, itulah yang dilepaskan, dan itulah yang tujuan daripada dosa untuk mencapai akhirnya maut ya. Kematian yang telah dilepaskan oleh dosa seperti kita mencabut rumput liar bagian atasnya saja, maka tak lama kemudian rumput itu akan tumbuh kembali. Tetapi jika kita mencabut akarnya, maka masalahnya pun selesai. Jika kita menyelesaikan masalah, maka kita sepatutnya juga penyakitnya dari tubuh kita, sehingga kita berhak untuk menerima warisan yang Allah sediakan. Kita harus mengerti juga, dosa telah merubah atau mengubah kode genetik manusia yang dapat terus melakukannya. Nah, kita harus mengerti, manakah lebih dahulu, kelemahan genetik atau dosa? Ya, dan kita harus tahu, dosa lebih dahulu muncul, baru kelemahan genetik. Jika kita fokus pada dosa dan berfokus pada kedagingan, saya percaya kode genetik yang orang mengalami akan terus berubah mengikuti fokus orang tersebut. Orang yang berfokus pada dosa dan menyerahkan diri pada dosa, membuka mereka sampai DNA kehidupan mereka yang ada berubah. Jadi DNA ini dapat menyebabkan orang terlahir dengan hidung yang bengkok, kaki yang besar, panjang sebelah, dan sebagainya. Itu merupakan kelemahan genetik yang berasal dari ujung adalah dosa. Jadi jika seseorang hanya berfokus pada daging, itu yang akan merusak masa depan kehidupan kita, tubuh kita, dan hasil dari hidup
karena perubahan kode genetik yang di awalnya adalah karena dosa. Oleh karena itu, 1 Tesalonika 5 ayat 5 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat ini tidak hanya kita harus berfokus pada kesembuhan secara fisik saja, kita juga harus berfokus kepada roh kita, jiwa, sehingga termanifestasi pada tubuh kita. Bila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka hal itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Nah, kita dapat memilahnya menjadi 4 bagian dari jiwa kita, yaitu pikiran dan emosi demi alasan ilustrasi. Pikiran dan emosi. Seperti kita mempunyai mobil, ya. Mobil umumnya minimal punya roda ada 4 ya. Jika kita mempunyai bagian jiwa yang menjadi 4 bagian, misalnya pikiran, di dalamnya ada pikiran, perasaan, emosi tubuh ya, kehendak. Jika salah satu ban itu kempes, maka hal itu akan mempengaruhi performa dari mobil kita. Walaupun masih bisa melanjutkan perjalanan, tapi kenyamanannya tidak sama. Tetapi jika 2 ban Anda atau yang kita punya 2 ban mobil kita itu kempes, maka kita akan mengalami serius. Ya. Jika kita mengalami penyakit tertentu atau masalah tertentu dengan roh dan atau pikiran kita atau tubuh kita, emosi kita, dan orang itu mengalami penyakit di salah satu area tersebut, maka kita tidak akan menikmati kehidupan yang berkelimpahan seperti yang Tuhan janjikan. Jika kita memiliki masalah emosi, itu adalah seperti ban kempes. Jika kita memiliki masalah mental, itu ban kempes lainnya. Atau masalah spiritual atau fisik lainnya. Ada orang yang hidup di dunia ini dengan 4 ban kempes. Hingga tidak bisa bekerja dengan baik, dengan benar, dan semua sakit, semua rasanya kehidupan ini berputar seperti lingkaran setan, sering kita dengar ya. Sebagian orang hanya mengalami masalah mental, sebagian lagi ada orang mengalami emosi, sebagian lagi mengalami gangguan kesembuhan. Itu mengisyaratkan kesehatan dari keempat ban itu tidak kempes ya. Jadi kalau kita memperhatikan setiap bagian diri kita, bukan hanya menginginkan tubuh kita ini sehat ya. Seperti tadi kita menyadari bahwa orang yang mengalami keempat bannya kempes, mungkin kita sering melihatnya, itu ada orang di kolong jembatan, orang yang mengalami orang yang luntang-lantung, tidak pernah mandi dan sebagainya. Nah, waktu mereka mengalami pemulihan segala sesuatunya, sehingga orang itu pada saat mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka akan mengisyaratkan bahwa seluruh kehidupan mereka bisa dipulihkan. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk merawat orang-orang yang remuk hati, membebaskan orang-orang yang terluka, melepaskan orang yang tertawan. Ia merujuk kepada manusia-manusia secara utuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan. Satu hal yang menyebabkan penyakit, sebagian dari bersifat fisik, sebagian bersifat organik, dan berada pada level yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, yang terakhir, kesembuhan tidak hanya pada tubuh, tetapi pada manusia secara keseluruhan. Jika kita sehat dalam roh kita, maka pikiran kita juga akan sehat, emosi kita juga akan sehat, maka tubuh kita pun akan merefleksikan hal tersebut. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.